Sudah, Pak. Nah, kali ini kita bicara mengenai dua hal, mengenai unmanned aerial vehicle atau drone ya, yang biasa kita sebut dengan drone. Satu lagi mengenai VR and AR ya. Nah, apa itu drone ya? Drone itu kan adalah sebuah kendaraan udara lah ya, yang dikemudikan melalui remote control ataupun komputer gitu ya. Dan drone ini ya tidak ada orangnya ya kan, tidak ada pilot, tidak membutuhkan seorang pilot gitu ya. Dan ini adalah kendaraan otomatis sebenarnya ya, yang memang tersedia untuk private dan commercial use sekarang ini. Dan memang meskipun terlepas dari banyak isu ya, misalnya terkait dengan privacy ya kan, karena drone itu bisa melintas ke mana saja gitu ya. Ada isu-isu privacy dan liability lainnya. Adalah beberapa daerah ataupun negara yang sudah membuat peraturan, tapi peraturan-peraturan yang menyangkut drone ini masih sedikit ya kan. Dan penggunaan komersial drone di industri ini umumnya seperti di industri perfilman, agriculture ya, parcel delivery, mapping dan construction. Oke. Nah, mengapa kok populer? Kira-kira ada yang tahu nggak mengapa kok drone itu populer gitu loh penggunaannya? Soalnya ngelihatnya bisa di segala arah gitu Pak, terus bisa lebih jauh dan tinggi. Ya, terus ada lagi, Elin, itu kan tadi dari aspek teknologi ya, teknologinya ya, dia bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit ya, dijangkau sebelumnya gitu kan ya. Lebih mudah juga ya kan, karena biasanya kalau orang mau inspeksi harus manjat ya kan, sekarang hanya dengan drone bisa diinspek ya bangunannya. Ada lagi nggak? Kenapa kok jadi populer gitu? Terutama cowok-cowok nih kali ya. Kalau cowok-cowok itu kan main seneng ya, main kapal terbang gitu ya, pesawat gitu. Jadi ada elemen of fun-nya gitu ya. Ada elemen elemen yang menyenangkan gitu ya, bisa mengendarai sebuah drone gitu ya, mengemudikan sebuah drone ya. Jadi selain tadi aspek teknologi juga ada elemen of fun-nya gitu ya di dalamnya. Nah, bagaimana drone ini kemudian berpengaruh terhadap industri konstruksi? Kira-kira tadi kan Elin sudah sempat menjawab ya terkait dengan bisa menjangkau, melihat dari segala arah gitu ya. Apalagi sih kira-kira pengaruh dari pemakaian drone ini di industri? Kalian pernah nggak ya melihat drone itu digunakan di proyek? Ada nggak yang udah melihat ke proyek lihat drone digunakan? Ada atau belum Pernah, ada? Pak. Gimana Tika? Pernah, Pak, pakai lihat orang ituin drone di proyek. Nah itu untuk apa dia? Untuk lihat pekerjaan kan dia tinggi itu, Pak. Untuk lihat yang di atas gitu, Pak. Ya, jadi untuk monitoring ya kan, monitoring progres pekerjaan Ya, Pak, gitu kan. monitoring Umum pekerjaan sekali. sama yang di atas. Iya, umum sekali itu ya. Nah, pengaruh drone itu sebenarnya kalau kita lihat ya, ini saya ambil juga dari jurnal Ciampa et al. Ya, tahun 2019. Ternyata drone itu ya, ini kan persentase pemakaian drone lah ya. Memang paling banyak ya, mungkin 42%, 42,9% ya, atau 43% ini lebih ke foto ya, mungkin fotografi ya kan, mungkin untuk yang kalau misalnya prewed, mungkin anak-anak kalian di sini mau prewed gitu ya, pakai drone misalnya. Sekarang ini pakai drone ya. Saya dulu juga pakai drone udah ya. Bisa dari atas kelihatan gitu kan ya, bisa videonya juga bagus gitu kan ya. Nah, kemudian sebesar 20,7 ini untuk real estate ya kan, terutama untuk iklan lah ya, iklan komersialnya ya. 10,9 ini untuk utilities, dan di industri konstruksi sendiri itu ternyata adalah top 4 ya. Jadi dia 8,6% nih top industri yang menggunakan drone ya kan. Kenapa kok mereka menggunakan drone gitu ya di industri konstruksi? Karena ternyata drone itu adalah teknologi ya kan, sebuah teknologi yang sangat memudahkan dalam hal memberikan visual data ya secara langsung ya kan.
secara langsung, tidak perlu ditunggu-tunggu lagi ya kan. Begitu drone diterbangkan ke lokasi yang kita mau tangkap gambarnya, itu langsung kita bisa kelihatan di monitornya gitu kan ya. Kemudian mungkin juga bisa direkam juga gitu kan ya, ada yang bisa pakai rekaman juga. Kemudian fleksibel dan efisien, bisa digunakan kapan saja gitu kan ya. Malam-malam juga masih bisa, meskipun ada batas penglihatannya ya, karena kan malam gitu ya. Kemudian cost saving, terkait dengan cost saving. Memang harga drone itu awalnya itu mahal, tapi karena seiring dengan banyaknya penggunaan drone sekarang, perkembangan teknologi itu ya semakin murah lah ya. Harga drone juga semakin murah ternyata gitu ya. Dan dibandingkan dengan investasi untuk membeli drone, dengan kegunaan drone ternyata ya lebih menguntungkan kalau kita kemudian menggunakan drone gitu ya, menginvest pada drone itu. Kemudian mereduce resiko ya, mengurangi resiko dan meningkatkan safety. Ini terutama terkait dengan apa sih? Misalnya ini kalau kita tahu ya, misalnya kalau kita mau terutama inspect keretakan bangunan, ya kan, bangunan-bangunan misalnya bangunan heritage ya, Taj Mahal gitu ya. Nah, saya lihat di National Geographic itu engineer-nya harus ke atas ya, harus ke kubah atasnya Taj Mahal untuk menginspek keretakan misalnya kan ya. Nah, dengan sekarang ada drone, kita tidak perlu lagi manusia itu atau orang itu, engineer itu untuk ke atas ya kan, untuk menginspek kerusakan atau keretakan suatu bangunan. Dengan drone itu bisa diinspek ya kan, secara visual untuk apakah ada retak atau tidak gitu kan ya, sehingga bisa mengurangi resiko terkait dengan kecelakaan kerja gitu kan ya. Kemudian ya drone itu juga dapat meningkatkan survei lahan gitu ya, lokasi, site visibility ya, progress reporting tadi ya, yang monitoring ya, dan decision making gitu ya. Nah, ini ada tipe drone ya. Secara umum ada 4 tipe drone. Ada yang multi rotor drones, ada fixed wing drones. Kalau fixed wing ini drone-nya ini ada sayapnya ya, kayak pesawat gitu ya. Kalau multi rotor ini ada baling-balingnya gitu kan ya. Nah, ini ada seperti ini ya. Multi rotor berarti ya lebih dari satu baling-balingnya. Kalau single rotor ini ya seperti helikopter ya, baling-balingnya satu gitu ya. Bentuknya juga seperti helikopter. Kemudian ada fixed wing hybrid ya, VTOL. Nah, ini hybrid ya. Menggabungkan antara rotor dengan fixed wingnya gitu ya. Nah, menurut laporan dari McKinsey ya, McKinsey ini termasuk sebuah perusahaan perusahaan konsultan ya, yang cukup sering memberikan report ya tiap tahun ya terkait dengan suatu tren ya. Nah, ini menurut laporan tahun 2016 dia ya, unmanned aerial vehicles atau yang lebih sering disebut sebagai drone ini akan secara dramatis ya mengubah pola kerja di industri konstruksi ya. Dalam hal ini akan meningkatkan akurasi dan kecepatan proyek konstruksi itu, terutama dalam hal monitoring tadi ya kan, monitoring, inspeksi, surveying gitu ya. Kalau dulu mungkin kita perlu ada orang ya kan, benar-benar melihat survei di lapangan, dan itu pun mungkin hasilnya kurang akurat gitu ya. Sekarang ini dengan drone itu bisa memberikan hasil yang lebih akurat gitu kan ya. Kemudian di laporan McKinsey ini juga disebutkan bahwa harga drone ini juga semakin lebih murah gitu ya. Seperti halnya flat screen TV ya kan. Manufacturing cost of technology ini akan terus menurun ya, sehingga penggunaan drone ini ya sangat terbuka ya kemungkinannya untuk digunakan dan diterapkan oleh banyak proyek gitu ya. Untuk apa ya tadi, untuk survei, visibility, reporting, inspection, dan lain-lain sebagainya. Di proyek saya dulu juga pakai drone ya, Balikpapan Stadium itu pakai drone. Kalau dulu itu masih kita perlu bayar ya, karena itu kan tahun 2000 berapa itu ya, 2014 ya. Itu belum terlalu umum drone. Jadi masih kita harus panggil orangnya itu yang ahli punya drone, dia kemudian harus monitoring ya progresnya gitu kan ya. Itu bayarnya 5 juta gitu kalau nggak salah. Nah, kalau sekarang ini
saya rasa ya drone itu sudah banyak lah dipakai oleh sudah menjadi aset lah ya bagi banyak proyek gitu kan ya. Dan sebenarnya ya murah aja gitu loh sekarang ini. Nah, penggunaan drone ya di pekerjaan konstruksi. Misalnya pada tahap initial planning ya, perencanaan awal itu ya terkait dengan site survey ya, mensurvey lokasinya ya kan. Kemudian data analisis ya kan. Drone itu bisa menangkap dan memberikan visual yang dibutuhkan untuk menganalisis terkait dengan tadilah misalnya kalau pekerjaannya itu embankment ya kan, ada perlu tahu lokasi dan panjang kali misalnya gitu kan. Nah, itu bisa digunakan drone untuk menangkap itu gitu ya, gambar itu, data itu ya. Kemudian pada tahap benchmarking ya, maupun ketika sudah jadi ya bisa untuk progress reporting ya, di mana drone itu bisa digunakan untuk menangkap progres ya kan, progresnya, menangkap gambar yang menunjukkan progres pekerjaan atau memonitor secara langsung ya, real time gitu kan ya, real time monitoring di proyek ya. Kalau misalnya bedanya dengan CCTV kan, CCTV hanya satu area yang bisa ditangkap. Kalau drone kan bisa kemana-mana gitu ya untuk monitoringnya gitu. Untuk inspection ya dan documentation. Jadi drone juga bisa langsung mendokumen dan bisa kerekam, kerekod ya hasil gambarnya gitu kan ya. Work inspection nih, kalau kita lihat di gambar ini ya, di gambar A itu bisa pakai scaffolding gitu kan ya dulunya. B ini pakai crane, mobile crane nih untuk dia inspect mungkin keretakan di jembatan nih ya, di bawah jembatannya. Kalau gambar C ini sama nih ya, kayaknya untuk jembatan, yang kanan ini untuk gedung ya. Nah ini pakai tali gitu kan ya. Ini kan sebenarnya ada resikonya ya terkait dengan keselamatan ya pekerja. Nah dengan drone itu inspeksi itu akan menjadi sangat mudah dan aman dilakukan gitu ya. Terus drone juga bisa digunakan untuk aerial thermal inspection kalau memang drone-nya itu dilengkapi dengan thermal sensornya gitu ya. Nah ini next, ini untuk project control, tentu saja untuk karena bisa digunakan sebagai monitoring, maka drone juga bisa digunakan sebagai kontrol ya. Kontrol terkait dengan apakah proyek itu sudah masih on track ya dan sesuai dengan budgetnya. Apakah ada potensi-potensi risiko dan konflik yang mungkin muncul. Nah itu bisa diidentifikasi terlebih dahulu melalui drone ya. Apakah material management ini bisa ditingkatkan ya dari drone ini? Oh kita tahu nih lokasi ini material ini di sini, di sini, di sini. Kalau misalnya kita tanpa drone ya, kita hanya di lapangan kan agak kesulitan ya. Oh ternyata ini ada loh area yang masih kosong yang bisa kita manfaatkan untuk apa tadi, material stok gitu ya, stok material di sana gitu ya. Nah, improve work quality ya, meningkatkan kualitas pekerjaan lah ya. Dengan cara ya tadi inspeksinya itu dia melihat apakah ada defect atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau tidak gitu kan ya. Sebelum itu kemudian disetujui ya untuk diprogreskan. Minimize rework ya, dia meminimalkan pekerjaan ulang gitu ya, karena potensi resiko kesalahan itu sudah diidentifikasi terlebih dahulu, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit ya, yang mungkin pekerjaannya itu membutuhkan area tinggi gitu kan ya atau apa gitu kan ya, sehingga dengan drone itu ya lebih gampang gitu kan ya untuk diinspeksi, untuk dilihat. Kemudian improve safety yang tadi ya. Nah kira-kira apa sih isu terkait dengan penggunaan drone? Ada yang tahu? Kira-kira apa sih ya isu yang terkait dengan penggunaan drone ya? Isu soal takut dimata-matain gitu. Oh ya, privacy ya tadi sempat saya sebutkan ya. Ada lagi? Nah ini ya,
tadi ya privacy, isu terkait dengan privat ya, aspek privat dari privasi seseorang gitu kan ya. Kemudian terkait dengan liability coverage ya, bagaimana drone itu harus diasuransikan misalnya ya, terkait dengan menjamin supaya dia itu melindungi ya kita pengguna drone terhadap klaim akibat dari kecelakaan misalnya, kecelakaan ataupun kerugian yang ditimbulkan akibat dari penggunaan drone ini oleh pihak lain gitu ya. Nah ini misalnya kan bisa saja drone itu kemudian jatuh gitu kan, yang kena kepala orang gitu kan, itu seperti apa itu tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian legally compliant ya, harus ada pemenuhan terkait dengan peraturan yang menyangkut dengan drone. Mungkin di Indonesia saya kurang tahu ya, saya belum update juga. Tapi kalau di luar negeri itu sudah ada beberapa peraturan seperti di US itu yang terkait dengan bagaimana drone itu harus mematuhi ya, penggunaan drone itu harus mematuhi peraturan yang ada ya, dalam hal terutama untuk melindungi privasi orang-orang sekitarnya gitu kan ya. Kemudian qualified person ya, isu terkait orang yang bisa mengendarai atau mengemudikan drone ini seperti apa gitu ya. Sertifikasinya kan belum ada gitu ya. Perlu nggak sih ada sertifikat untuk itu gitu kan ya. Lebih ke biasanya ya masih ke pengalaman aja ya. Pengalaman orang yang senang untuk mengemudikan drone gitu kan ya. Kemudian dia menjadikan hobi itu sebagai sebuah pekerjaan utama gitu ya. Kemudian duration of flight. Nah, ini juga masih isu ya, karena drone itu kan baterai ya, pakai baterai dan umumnya mungkin berapa ya? 20-30 menit doang bisa terbang gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya waktunya masih sangat mepet gitu ya, sangat kecil, pendek gitu ya. Maka drone itu teknologi itu masih perlu ditingkatkan supaya ya minimal mungkin 1 jam gitu ya, sehingga inspeksinya itu bisa lebih menyeluruh gitu kan ya. Kemudian weather conditions ya, terkait dengan kondisi cuaca ya. Drone itu nggak bisa dipakai kalau misalnya lagi hujan atau lagi anginnya sangat kencang gitu ya. Nah itu sangat membahayakan ya. Drone itu bisa oleng dan bisa rusak atau bahkan jatuh dan menimpa orang lain misalnya kan ya. Nah ini terkait dengan kapan sih penggunaan drone ini yang aman gitu kan ya. Kemudian hands-on inspection itu cannot be replicated ya using drone. Ya memang inspeksi secara langsung ya, orang atau engineer itu terkait tadi misalnya inspeksi keretakan bangunan ya kan, inspeksi terkait dengan defect ya, work defect ya, cacat pekerjaan. Itu kan tidak bisa sebenarnya ya antara manual orang ya, karena kalau orang itu kan ada intuisinya dan dia bisa meraba, memegang ya, mengecek langsung. Kalau drone itu kan enggak, dia hanya inspect secara visual ya, hanya secara mengambil gambar aja, oh ada retak, tapi dia nggak bisa mengecek mungkin retaknya ini kedalamannya berapa gitu kan ya, atau retaknya ini sampai mana pengaruhnya gitu ya di dalamnya terhadap kekokohan beton gitu kan ya, dan lain-lain sebagainya lah. Beda lah artinya antara visual data yang didapatkan secara visual oleh drone dengan ya kalau kita melakukan hands-on inspection gitu kan ya. Nah ini adalah beberapa isu nih ya terkait dengan penggunaan drone. Nah bagaimana sih drone itu kemudian dapat digunakan ya, terutama kita kan udah pandemi ini sejak 2020 ya, bisa berpengaruh ya terhadap pekerjaan konstruksi. Ada yang tahu? Ya tadi ya, kita bisa, karena kalau mungkin sekarang sih enggak ya, tapi kalau dulu awal masa pandemi itu kan benar-benar harus WFH ya, proyek itu sangat mengurangi karyawan yang boleh masuk gitu kan ya, sehingga sebenarnya itu bisa kita memanfaatkan drone untuk remote monitoring ya. Jadi monitoring yang dilakukan secara remote ya kan, kita di rumah tapi drone bisa dimanfaatkan untuk mengambil gambar bagi engineer yang ada di rumah gitu ya, untuk menghitung atau memprogres gambar gitu, memprogres pekerjaan gitu kan ya. Jadi drone bisa dimanfaatkan sebagai remote monitoring, meskipun tetap harus ada satu orang yang pilot drone di proyek gitu kan ya.
Tapi ya sisanya masih bisa bekerja dari rumah gitu kan ya. Kemudian juga bisa dilakukan secara anytime, ya kan. Drone itu ya bisa dilakukan anytime gitu loh. Sehingga project itu monitoring progress project itu bisa dilakukan daily ya, weekly, monthly, terserah dan kapan saja ya, mau pagi, siang, malam itu bisa aja gitu sebenarnya. Nah itu tadi terkait dengan drone ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan drone? Atika, Pak. Iya, silakan. Pak, kan Atika kan lihat di proyek itu, Pak. Kalau drone itu kan lebih ke pengawas lapangan yang gunain drone, karena dia mau mengawasi gitu kan, Pak. Nah, berarti kalau yang di bagian selain pengawas lapangan, apa drone itu juga digunakan ya, Pak? Maksudnya juga bisa digunakan untuk selain pengawas lapangan gitu, Pak? Iyalah. Saya itu dulu, saya kan tadi bilang saya sempat pakai ya drone-nya. Itu memang saya gunakan sebagai untuk menghitung progres. Jadi di bagian bukan pengawas ya, tapi bagian adcon ya, administrasi kontrak QS itu dibutuhkan ya untuk melihat progres pekerjaan pada akhir bulan. Misalnya kita waktu itu tanggal 25 misalnya kan ya, 25 ambil gambar drone. Nah itu kita bisa melihat, oh ternyata progresnya itu sudah sampai sini. Dan kita bisa kemudian memanfaatkan drone itu, fotonya itu sebagai lampiran ya kan, untuk diajukan kepada penagihan ya, termin ke konsultan ataupun employer-nya gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan oleh adcon QS-nya ya. Kemudian dimanfaatkan oleh project manager ya. Kalau misalnya project manager butuh satu pengambilan keputusan, misalnya, ini lokasi proyeknya tahu lah lokasinya di sini. Cuma kan ada item-item pekerjaan lainnya ya, pendukung, misalnya lampu penerangan umum jalan gitu ya. Nah, lampu jalan gitu ya, itu kan harus tahu tuh lokasinya mau taruh di mana untuk di sekeliling proyek misalnya kan ya. Nah itu dengan drone, gambar dari aerial view-nya itu ya, tampak plan-nya kan, tampaknya itu kan tampak berupa layout gitu ya. Kita bisa kelihatan, oh ini lebih baik ditempatkan melewati lewat mana gitu ya. Jadi itu bisa sebagai pengambilan keputusan bagi desainer dan bagi project manager gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sih sebenarnya ya, meskipun memang data yang dihasilkan itu adalah data visual ya, data gambar aja gitu ya. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah ini terkait dengan VR atau AR. VR itu apa? Virtual reality. AR itu apa? Augmented reality ya. Apa sih bedanya VR dan AR ya? VR itu adalah a three-dimensional ya, 3 dimensi, computer generated environment, lingkungan yang dibuat secara komputer ya, yang dapat dieksplor ya, dijelajahi dan dialamilah oleh seseorang. Nah, kalau AR itu mirip VR tapi dia mengintegrate dengan existing environment-nya ya. Jadi ada existing environment yang kemudian diintegrate dengan virtual element ya, elemen-elemen virtual ya. Jadi bedanya antara VR dan AR itu, kalau VR itu pure digital environment ya, kalau AR itu menggabungkan, mengintegrate antara VR elemen dengan ke dalam existing environment, lingkungan yang nyata, kantor ya kantor, tapi ada tambahan elemen virtualnya gitu ya. Nah itu bedanya VR dan AR ya. Dan terkait dengan teknologi VR dan AR ini sebenarnya sudah dari tahun 98 ya. Ini kan Sato et al. Ini 98. Jadi sudah lama ya sebenarnya teknologi VR AR ini udah 20 tahun kan ya, 20 tahun lebih, udah 2 dekade lebih gitu ya. Nah, VR itu adalah computer generated simulation. Jadi dia itu simulasi yang diproduksi oleh komputer ya. Dan dapat diinteract ya, orang itu dapat melakukan interaksi ya melalui digital system itu gitu ya. Dia akan memberikan 360 degree ya kan
Pernah nggak ya kalian pakai set alat untuk melihat VR itu? Ada yang pernah nggak? Atau kalau nggak mungkin dari smartphone deh. Smartphone itu bisa tuh ada tuh apa namanya? Contoh search ya di Apple Store atau di mana gitu ya, Play Store gitu ya. Virtual reality gitu kan ya. Nah, itu bisa memberikan app itu memberikan something virtual ya, reality untuk itu. Thank you ya Pak. Nah ini VR-nya ini dengan alat itu ya, kalau VR ini pasti umumnya pakai alat ya, alat kacamata Google gitu ya. Dia kita bisa kemudian melihat, memproyeksikan diri kita seolah-olah melihat suatu lingkungan yang terbangun ya, lingkungan yang terbangun dibuat oleh komputer gitu kan ya. Nah ini namanya headset ya, dengan headset ataupun dengan Google tadi ya. The virtual view, pandangan dari VR-nya sendiri itu bisa berupa video yang direcord sebelumnya dari suatu real place ya, atau bisa saja itu merupakan suatu simulasi komputer yang dibuat dibangun gitu ya. Nah, kalau VR ini umumnya kayak di proyek di Melbourne ya. Di Melbourne itu ada proyek besar, proyek apa sih namanya, metro untuk kereta ya, jaringan kereta di Melbourne, kota Melbourne. Nah itu ada satu lokasi ya, satu lokasi yang terbuka untuk umum. Masyarakat sekitar itu diperbolehkan untuk menyimak bagaimana proses pembangunan kereta terowongan ya, kemudian menyimak bagaimana sejarah dari perkereta apian di kota Melbourne. Itu semua disediakan melalui headset ini ya, headset. Jadi orang tinggal datang, taruh pakai headsetnya, mereka akan terbaca itu, mulai langsung jalan itu video proses pembangunan ya kan, dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah mereka benar-benar menyimak dan menonton gitu ya prosesnya gitu. Nah kalau AR itu lebih interaktif ya, dan dia sifatnya reality based ya. Jadi dia ini bertujuan untuk meningkatkan user pengguna real world experience-nya, pengalaman penggunanya secara nyata gitu ya. Nah di sini alatnya ini akan memproject image, gambar ke dalam pandangan kita ya, pandangan si user gitu kan ya. Kalau misalnya VR itu istilahnya itu mengganti existing reality ya dengan virtual one, jadi dia benar-benar simulasi digital semua gitu kan ya, videonya juga digital. Tapi kalau AR itu dia menambahkan elemen virtual ke dalam lingkungan yang memang sudah ada gitu ya, existing reality yang tanpa sepenuhnya benar-benar menggantikannya gitu kan ya. Jadi memang masih ada elemen apa namanya, ada elemen virtual yang ditambahkan ke dalam existing reality gitu ya. Sebagai contoh kita memakai alat headset AR ini untuk mendapatkan image ya, gambar virtual terkait dengan jalan yang ada di sekitar kita gitu kan ya, ada apa aja di sekitar kita gitu kan ya. Atau misalnya itu yang contohnya itu kayak Pokemon Go lah ya, kalau misalnya kalian pernah main Pokemon Go itu kan sebenarnya AR ya, jadi ada elemen reality building existingnya ya kan. Oh nangkep Pokemon di sana gitu kan kelihatan tuh sebenarnya ada gambar ada apa namanya, buildingnya ya, realitinya tetap di sana gitu kan ya, buildingnya di sana, tapi ada elemen virtualnya yaitu Pokemonnya gitu kan ya. Oh nangkep Pokemonnya di
di taman ini gitu kan ya. Nah itu adalah AR gitu loh, augmented reality. Jadi menggabungkan antara building existingnya dengan elemen virtualnya. Nah ini kalau AR ini digunakan di proyek ini, kalau VR itu kan biasanya untuk perencanaan ya kan, untuk perancangan lah pokoknya untuk memberikan simulasi. Bisa juga untuk training nih kalau VR ya, training bagi orang-orang yang belum pernah ke proyek misalnya kan ya, mau tahu proyek itu, lingkungan proyek itu seperti apa, itu bisa tuh dengan VR ya kan. Kalau AR ini lebih banyak digunakan on-site langsung ya kan, karena dia kan mengintegrate antara existing building, jadi ya biasanya digunakan langsung on-site. Nah bisa digunakan misalnya oleh pekerja konstruksi itu misalnya untuk job setting lah ya. Kita mau melakukan pengelasan, bukan pengelasan ya. Misalnya baut lah ya, baut gitu kan ya. Pakai alatnya, kita tahu nih ada strukturnya yang perlu dibaut gitu kan ya. Tapi kayak dengan ada elemen dengan memakai AR, kemudian ada keterangan, oh ini kamu harus begini, caranya step by step bisa diberitahukan. Nah itu akan sangat memudahkan produktivitas ya, sangat memudahkan pekerjaan bagi si pekerjanya yang mungkin masih kurang terampil, atau meningkatkan produktivitas mereka ya, sehingga mereka bisa langsung melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar tanpa perlu ada cacat pekerjaan misalnya kan ya. Nah itulah biasanya AR itu sudah digunakan on-site gitu ya. Nah ini nih contohnya untuk project scheduling ya, tahu monitor proyek itu sudah seberapa nih ya, progress tracking, dilihat di lapangan ya, seorang QS lihat di lapangan nih progresnya sampai mana gitu kan ya, ini harusnya masih kurang berapa gitu ya dari gambar awalnya, tapi dicornya mungkin baru separuhnya gitu kan ya, tahu sampai mana. Worker training ya untuk pelatihan terutama pekerja yang masih belum terampil ya, seperti tadi saya bilang. Jadi kan ada dengan pakai AR itu tahu dia prosesnya itu yang benar, tahapan-tahapan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti apa. Safety training juga sama ya. Time and cost management, kemudian quality and defect management, karena tadi ya dia memberikan proses yang lebih tepat ya, pekerjaan yang lebih benar sehingga yang meminimalkan adanya defect kan, dan better collaboration. Kalau VR ini ya umumnya lebih sebagai visualization tool ya, alat untuk memvisualisasikan, mensimulasikan, dan biasanya itu dipakai untuk training aja ya, training bukan onsite tapi training offsite ya, training mungkin di kampus, training di mana lah gitu ya. Mungkin bisa nih kita beli alat untuk VR ya. Mungkin lebih murah dibandingkan AR ya. Podomoro punya VR untuk mahasiswa untuk tahu gitu kan ya, safety training ataupun project training gitu ya. Bagaimana gitu ya. Ya, mungkin nanti saya coba tanyakan apakah kita bisa mempurchase itu ya. Nah, ini nih VR nih ya. Jadi VR workernya training bukan di proyek ya, bukan di lingkungan proyek, tapi di satu tempat simulasi khusus gitu kan ya. Nah ini dia untuk mengendarai alat berat, ya kan? Training untuk alat berat, mengemudikan alat berat. Ini VR juga ya, dalam hal mengenakan PPE lah ya, mungkin ya ini ya, terkait dengan APD. Kalau ini VR terkait dengan kalau misalnya bekerja di ketinggian seperti apa nih yang harus dilakukan ya kan. Nah ini jadi sebenarnya kalau pekerjanya sendiri usernya sendiri itu ya sudah langsung kelihatan di Google-nya ya, di headset ini udah kelihatan dia. Jadi sudah seolah-olah ya dia sebagai first person view gitu kan ya. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana sih seolah-olah kalau misalnya pekerjanya ini ditampilkan ya dari kacamata orang ketiga, yaitu sebagaimana ditampilkan di TV-nya ini ya, monitornya ini. Oke. Nah ini kalau AR nih, jadi ini sudah onsite, AR itu udah onsite, di project seperti ini. Kemudian kita ada alatnya, ya. Nah kemudian kita bisa melihat
bangunan yang udah jadi itu seperti ini, kalau jadinya seperti ini ya kan, ini kan ada elemen-elemen yang elemen existingnya dan ada elemen virtualnya ya. Oh berarti ini mungkin harus ditambahin nih di sebelah sini harus ada ditambahin struktur bajaknya mungkin ya di sini ya kan. Kemudian di sini masih ada perlu penambahan balok-baloknya gitu ya. Di sini ada perlu ductingnya gitu kan. Nah ini adalah elemen virtual yang dimasukkan ke dalam existing building AR ya, augmented. Nah perkembangannya kan memang dulu itu ya kita pakainya 2D lah ya, 2 dimensi ya kan, design review. Kemudian sudah berkembang ada VR ya kan, design review. Kemudian AR, orangnya ini langsung ke lapangan ya untuk mengecek gitu kan ya. Sekarang ada plus MR. MR itu adalah mixed reality ya. Jadi VR plus AR itu adalah MR. Dia menggabungkan potensi dari AR dan VR, enabling ya users ya. Dia jadi membuat users tidak hanya satu users tapi banyak users untuk collaborate ya dalam satu virtual environment yang sama gitu kan ya. Nah, masing-masing pengguna yang banyak ini bisa saling berkoordinasi ya terkait dengan pelaksanaan proyek di lapangan. Ini mereka bisa memanfaatkan satu ruangan untuk tour khusus seperti yang tadi VR, atau mereka bisa memanfaatkan langsung proyek existing building-nya ya untuk melihat atau memonitor progres pekerjaan ya kan, sambil berinteraksi antara satu user dengan user lainnya. Kalau tadi VR AR ini masih limited ke satu user. Kalau MR ini sudah enabling banyak users ya. Nah ini apa sih kira-kira isu ya, possible isu terkait dengan VR AR di konstruksi? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu atau memberikan pendapat apa sih kira-kira possible issue ya terkait dengan penerapan atau penggunaan VR atau AR di konstruksi? Josephine deh, Josephine. Iya, Pak. Menurut kamu apa ya kira-kira possible isunya? Mungkin yang pertama karena butuh teknologi yang canggih banget, jadi belum banyak orang yang bisa menerapkan dan yang pakai juga belum tentu ngerti gitu. Oke, berarti terkait dengan adaptation ya. Ya. Dalam hal ya butuh apa namanya pelatihan lagi gitu kan ya, pelatihan terkait penggunaan VR AR ini gitu kan ya, atau MR ini. Next, Robi deh, Robi. Kira-kira apa lagi ya? Halo Robi, ada? Kalau Clifford? Ya Pak, halo Pak. Menurut kamu apa nih selain adaptasi? Apalagi isunya terkait dengan VR atau AR ini? Mungkin biaya Pak ya. Biayanya kan agak mahal Pak. Oke lah, biaya. Ada lagi yang lain? Biaya sih bukan isu ya, tapi itu sudah menjadi resiko lah kalau kamu mau menerapkan teknologi ini, maka ya memang kamu sekarang ini masih mahal gitu kan ya. Cuma mungkin kedepannya pasti akan lebih murah lah ya. Yang namanya teknologi itu harusnya semakin depan semakin lama akan semakin lebih murah gitu kan ya. Karena penggunanya akan semakin banyak gitu kan. Nah ini ada possible isunya ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama itu tadi terkait dengan adaptation ya. Butuh adaptasi dari pekerja ya ataupun engineer yang akan menerapkannya di lapangan gitu kan ya. Tadi disampaikan oleh Josephine. Kemudian terkait dengan mental health ya. Orang itu capek kadang ya kalau memakai
VR atau AR terlalu lama gitu kan ya. Sama lah seperti kalau kita zoom, nge-zoom lama juga kan ada istilahnya zoom fatigue. Nah, ini sama juga kalau VR kita terekspos terlalu lama dengan elemen-elemen virtual ya kan. Seperti ini ya ada kemungkinan muncul fatigue ya, kelelahan mental secara mental yang mempengaruhi kesehatan mental juga sebenarnya. Ya kan? Kemudian terkait dengan physical safety ya. Nah, ini udah ya kita tahu lingkungan proyek itu kadang tidak aman gitu kan ya. Kita pakai alat itu di proyek, kemudian kita salah membaca antara ini proyek ini belum selesai ya, bawahnya mungkin belum ada corannya ya atau masih ada bolongnya gitu kan ya. Kita jatuh karena kita lupa gitu ya, karena kan elemen VR-nya itu meskipun membedakan mungkin kita terlena gitu ya dengan atau kita sulit membedakan antara virtual element dengan existing building-nya seperti apa. Nah, itu bisa ada isu physical safety seperti itu ya ketika kita menerapkan di site ya kan. Nah, ini beberapa isu lah ya terkait dengan penerapan VR AR di konstruksi. Nah, ini kita coba lihat video ya. Sebentar. Suaranya ada ya? Ada Pak. What comes to mind when I say augmented reality or virtual reality? My guess is Pokemon Go, which made AR famous back in 2016. Or maybe you're thinking about social media like Snapchat or some of the AR lenses. Or maybe you're a shopping aficionado and you immediately thought of IKEA's mobile app. Whatever it is, chances are you are familiar with the general premise of AR and VR. But now I have an important question for you. What comes to mind when I say AR and VR in construction? I want to frame the discussion for you. Now let's break down augmented reality, virtual reality, and mixed reality. What they each are, how they benefit the construction industry, and how you can play a role in helping push adoption even further. VR, or virtual reality, is an entire virtual environment where a person can be immersed within that environment. VR is a term used for a computer-generated 3D model of an environment. VR is virtual reality, so the defining concept of it is immersion. So you can't see the outside world around you, you're completely immersed in a 3D space, whether that's a video or virtual environment. In construction, one of the biggest examples is using virtual reality to train workers on tasks that are potentially dangerous. I think there are a lot of opportunities for VR, mainly as a tool to train job site workers. It allows companies to train their employees in a safe environment without any risks involved. Think training on how to use large pieces of equipment, or how to do electrical processes, or making the job site safer for you, the worker. VR also can be used in conjunction with virtual design and construction and building information modeling. A good example of VR in construction would be being immersed in a space that doesn't exist yet. So, for example, you can have a completely architected building, completely built out virtually, but it's not physically there, and yet you can still walk through it and interact with it like it's real. Gilbane, for example, uses VR to validate prefabricated construction. VR can also be used to create an immersive experience for customers to feel the full experience. How awesome is it to have workers remotely, or should I say virtually, on a site visit, all from a remote location? It's all happening with VR, and now you have a good idea of what VR is, a complete immersive experience, well, a virtual environment. So let's talk AR, or augmented reality. This is the technology that drives Pokemon Go, Snapchat lenses, or some of the other favorite apps. AR simply augments the world. Looking through a piece of technology, it augments the environment that already exists all around all of us today.
AR, on the other hand, also includes some aspects of reality within this digital interaction. So we can be looking at the real environment, but add certain tags or elements that are virtual. Augmented reality is placing digital content within the context of the physical world. So what's the impact on construction? This can also be used in conjunction with BIM. A mobile AR app can put a 3D model into context. Augmented reality in construction has a lot of use cases. Some of them that I've seen are kind of, the ability to see through a wall. So you might be actually looking at a wall that's in front of you and being able to see the pipes that exist behind it because those are augmented digitally on top of the wall. We can even talk about it measuring apps. Most of us probably have them on our phones. They are like digital rulers that calculate distances. These apps often leverage AR to calculate the distance in the real space around them. Some are using AR for inspections to compare the reality of the work that has been done with planning documents. For example, AR can be used to do checklists after the construction is done. But here's a real cool example from nearly 10 years ago. And hopefully this gets us all thinking and even daydreaming about the possibilities with AR. In September 2010, Christchurch was hit by a number of earthquakes. CityView AR was created back then to allow people to see how the city was before the earthquakes and building demolitions. That mobile phone AR was able to help with earthquake reconstruction. Now, how awesome is that? Can you think of a way to use AR? If we were able to do that nearly 10 years ago, just imagine the possibilities today. I think augmented reality, particularly on mobile devices, is going to be the fastest one for adoption, again, just because everybody has an augmented reality device in their pocket. We are only limited by our imaginations. Now let's touch on one more, mixed reality. Now this is truly cool. This is blending of the physical world and the digital world. It takes what we are talking about all right now to the very next level. Mixed reality is a fun term that has different definitions depending on who you talk to, but the way that I see it is primarily mixed reality is used to define kind of a pass-through augmented reality experience. So if you're talking about like a Magic Leap or a HoloLens, where there's digital imagery, but it's being projected onto lenses that you can see through. The term was introduced in a paper back in 1994 called The Taxonomy of Mixed Reality and Visual Displays. In construction, Trimble and Microsoft have been working and making strides in mixed reality. Trimble Connect for HoloLens uses mixed reality for site connectivity. It enables workers to review their models overlaid in the context of the physical environment. Even Magic Leap is taking the industry by storm using AT&T connectivity for spatial computing. Magic Leap 1 lets BIM designers collaborate in a 3D world. They can even virtually tour a building or a home long before it's built in this new world. When I think of all the possibilities and where the future is headed, I can only imagine our new virtual world. Naturally, there are always challenges, and there will be with any new technology adoption. The hardware can be very expensive. I think one of the main challenges with AR are related to hardware. Right now, we don't have a hardware that is as precise as we would want it to be. For example, AR can be used to do checklists after the construction is done. There's still some issues with the interaction between our movements and the hardware, and I think that's one of the main barriers right now to a wide adoption of this kind of system. Much like virtual reality, one of the main challenges of AR in construction is awareness. Another one is content creation. But I think the opportunities far outweigh the negatives. And in time, the price will come down, as they do with any great technologies. So I want to challenge you today. Like the Christchurch earthquakes of 2010 and the use of AR following these events, how can you use AR, VR, or mixed reality to help construction today?
There is no better time to make this world a better place with all this great technology. Let's help build a more innovative and creative way. Will you be the next great innovator? Thanks for watching Construct Tech TV, fierce advocates for construction. Be sure to like, share, and subscribe. Oke. Ya, jadi sekian ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin?